Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Molina. NIM saya 19044074. Saya dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan membahas tentang zakat dalam instrumen ekonomi syariah. Di sini saya ingin menjelaskan kepada semuanya untuk memahami apa itu zakat. Baiklah, saya akan memulainya. Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu, keberkahan, al-nama, pertumbuhan dan perkembangan, dan as-solahu, keberesan. Cara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah membayar zakat, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah wajib zakat diturunkan di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Zakat dimulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan humoris, sholat untuk hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat pertanda hubungan humoris dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan berwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya, itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang distribusi zakat. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sehingga suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut diterapkan Allah atas dasar pemilikannya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya, termasuk harta benda, di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan kemanusiaan dari berdasarkan istikhlaf, yakni penegasan manusia sebagai makhluk khalifah di bumi. Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, di antaranya zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat dari perjuangan menegak agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kewajiban kita sesama
hablum minan nas, yaitu kepada sesama manusia. Lalu adapun dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat yang mensucikan, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menganjurkan Rasulullah SAW untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertaubat, di mana sedekah tersebut membersihkan mereka dari dosa, kekikiran, dan dapat mengangkat derajat mereka itu di sisi Allah, serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah mereka, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dan dalam bertaubat. Adapun Quran surah Al-Baqarah ayat 277 tentang zakat, ia memperoleh ganjaran. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengajarkan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam menerapkan upah seseorang, pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari sebagian diri mereka. Upah diterapkan dengan cara paling tepatnya tanpa harus menindas pihak manapun. Maka ayat ini berbicara tentang mengenai upah, di mana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah, yaitu berupa upah ganjaran yang telah dijanjikan Allah. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalas dengan adil, dan Allah tidak akan berlaku lazim dengan cara menyia-nyiakan amal hambanya. Adapun Quran surah Al-Zariyat ayat 19 tentang hak orang-orang miskin dari zakat. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta. Orang-orang miskin tersebut dalam mustahil zakat. Pendistribusian zakat pada orang miskin akan menyebabkan adanya pertumbuhan, dikarenakan dengan memberikan hak fakir, miskin, dan lainnya yang terdapat dalam harta benda muzaki, akan terjadinya suatu sirkulasi masyarakat. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, yaitu memberikan kepada orang miskin, akan meningkatkan pendapatan mereka. Zakat dalam bentuk konsumtif yang diberikan kepada orang-orang miskin akan meningkatkan pendapatan mereka, yang berarti daya beli mereka atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya dan akan meningkat pula. Baik, selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 tentang zakat hasil usaha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memincingkan mata terhadap, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau korporat sosial merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan. Norma masyarakat
partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya. Sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Maka, harta yang dikeluarkan dari hasil usaha seperti yang disebutkan dalam ayat ini dapat dikategorikan sebagai dana. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi saya yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang zakat yang diperintahkan oleh Allah memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi syariat Islam, di mana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat atau muzaki, yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu, menjalankan sistem zakat tersebut yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif atau jama'i. Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap pendistribusian zakat. Sekian presentasi saya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.